Dia menyegel nasibnya dengan lagu, Mazmur paling terkenal dalam Alkitab. Selasa. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Mazmur 110 ayat 1. Dia hampir menyegel nasibnya pada hari Minggu sore itu. Naik di atas tunggangan yang sederhana. Dia telah menggerakkan seluruh kota dengan harapan mesianis. Kemudian hari Senin dia membersihkan bait suci dan menolak untuk menegur hosana dari anak-anak. Sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Dia menegaskannya dengan kata-kata pada hari ini, Selasa. Dengan berlalunya waktu, Yesus semakin dekat ke rahang singa. Hanya dalam 3 hari ke depan, dia akan dipermalukan dan dihina, disiksa dan dieksekusi. Setiap langkahnya menuju Kalvari akan bertemu dengan gesekan yang semakin meningkat. Namun di dalam hatinya dia bernyanyi. Saat dia berjalan di jalan yang mengerikan itu, dia membaca Mazmur dan menjalankan kitab suci dengan setiap tindakan iman. Pada hari Selasa, dia mengambil Mazmur, membungkam pikiran-pikiran paling cemerlang di zamannya dengan orang Saduki dan membungkam mulut kaum Farisi yang paling keras. Sekarang satu-satunya jalan keluar mereka, itu orang Farisi, adalah membunuhnya. Daud memanggilnya Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis datang dari padang gurun, Mazmur 110 adalah salah satu teka-teki terbesar dalam Alkitab. Namun itu menjadi satu-satunya pasal perjanjian lama yang paling banyak dikutip dan dalam perjanjian baru. Semuanya bermula di sini pada hari Selasa sebelum Yesus mati. Ketika Yesus sendiri menginjakkan kakinya di tanah yang begitu suci dan tinggi, sehingga tidak ada orang lain yang berani melangkah ke sana. Hari Selasa itu sangat intens. Dia menarik perhatian mereka dengan seekor keledai dan cambuk. Dan kemudian memberi orang banyak makan sehari penuh untuk mengajar. Menunjukkan kepada para elit Yerusalem apa yang telah disaksikan oleh orang-orang Galilea. Orang yang berbicara dengan otoritas. Matius 7 ayat 29, Markus 1 ayat 22. Dia tidak menghindari konflik yang tak terhindarkan dengan kekuatan, tetapi melangkah kembali ke sarang mereka dan bertahan. Ketika para ahli Taurat mempertahankan otoritasnya, dia menjawab dengan 3 perumpamaan. Matius 21 ayat 28 sampai 22, Matius 22 ayat 14. Karena mereka kebingungan, mereka membuatnya cukup jelas sehingga dia mengarahkan teka-teki kepada para ahli Taurat. Setelah menanggung tantangan mereka dengan kesabaran, dia kemudian membalikkan keadaan dengan Mazmur 110. Akhirnya dia bertanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Matius 22 ayat 42. Kemudian Yesus mengutip berkaitan Mazmur, katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud dapat menyebut Mesias Tuannya? Ketika Daud berkata,
Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakiku. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin Mesias anak Daud? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Di tangan kanan Tuhan. Yesus tidak meninggikan Mazmur 110 pada hari Selasa saja. Dia akan menghunus ayat itu lagi saat dia diadili Kamis larut malam di depan para imam besar. Dia tetap diam di hadapan deretan saksi-saksi palsu. Akhirnya imam besar berseru, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Yesus kemudian dengan rela menyegel nasibnya dengan menggabungkan Mazmur 110 dengan nubuatan Daniel 7 ayat 13. Matius 26 ayat 64 sampai 65. Jawab Yesus, engkau telah mengatakan, "Nya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Dia pergi untuk dihukum, dicambuk dan disalibkan. Dengan Mazmur 110 segar dalam pikirannya, di sisi lain kuburan, para rasulnya akan mengikuti perintis mereka dan mengeluarkan nubuat terbesar Daud. Petrus mengkhotbahkan Mazmur 110 pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 33 sampai 36. Dan di hadapan imam besar. Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Kata-kata terakhir Stefanus menggemakan Mazmur 110. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Paulus melangkah ke tanah suci yang sama, Roma 8 ayat 34, Efesus 1 ayat 20, Kolose 3 ayat 1. Dan apa yang kita katakan tentang Ibrani yang memiliki inti Mazmur 110 dan disebutkan sebanyak 8 kali. Teka-teki besar dari nubuatan Daud digantikan oleh salah satu wahyu besar dari Perjanjian Baru. Kita dapat meringkas pesan Perjanjian Baru dalam sebuah kesimpulan. Mazmur 110 telah menjadi kenyataan. Yesus bukan hanya dari garis keturunan Daud, tetapi juga Tuhannya. Sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Tetapi sebelum nubuatan besar memberi pertumbuhan terhadap iman gereja, kata-kata ini telah memelihara iman Yesus sendiri. 9 janji besar. Apa yang didengar Kristus saat dia mengucapkan Mazmur 110 selama minggu sengsara. Bagaimana Raja Daud memberikan harapan kepada putra Daud yang lebih besar. Yesus akan merasakan setidaknya 9 janji penyediaan Bapa dalam 7 ayat pendek ini. Yang pertama tersirat, sampai aku menjadikan musuhmu tumpuan kakimu. Mazmur 110 ayat 1. Tuhan akan melakukannya. Dia akan melihat kemenangan. Kemudian 8 janji eksplisit menyusul terlihat dalam 8 pengulangan. Bagaimana janji pemenuhan iman ini bisa sampai pada Yesus saat ia menatap kematian dan mendengarkan Mazmur ini berulang kali. Ayat 1.
Aku akan mengalahkan musuhmu dan menempatkan mereka di bawah kakimu untuk sukacita yang abadi. Ayat 2. Aku akan bekerja di dalam hati setiap orang untuk mengikutimu dengan segenap hati dan bukan dengan terpaksa. Ayat 3. Aku akan terus memberi kesegaran bagimu, tidak akan membuatmu menderita. Ayat 4. Aku adalah Tuhan yang setia pada janjiku. Ayat 5. Aku akan mengalahkan raja-raja yang menentang engkau. Ayat 6. Aku akan membalas orang-orang durhaka yang mengancam nyawamu. Ayat 6. Aku akan membinasakan mereka yang jahat terhadapmu. Ayat 7. Aku akan memberikan apa yang engkau butuhkan. Ayat 7. Aku akan melindungi engkau dalam keadaan apapun yang akan menghampiri. Tangan kanan Bapaknya. Saat Yesus menyanyikan ayat 1, dia ingat siapa dia bagi Bapaknya. Tangan kanannya. Betapa beraninya Yesus berjalan ke dalam minggu yang suci itu dengan mengetahui dirinya lebih dari sekedar putra Daud dan bahkan lebih dari Tuan dari Daud. Dia mengejar jalan Kalvari yang sulit dengan mengetahui sesuatu yang lebih besar lagi. Dia adalah putra Bapa yang akan menyambut dia di tangan. Apa arti teladan dari Yesus berada di sebelah kanan Bapa? Ini kekuatan Tuhan yang maha kuasa untuknya. Dengan kekuatan kedaulatan yang tak terbantahkan, Bapa akan melaksanakan keadilan yang sempurna dan waktu yang tepat untuk setiap pencemooh putranya sampai ke puncak untuk menghancurkan raja-raja dan menghancurkan pembesar-pembesar. Mazmur 110 ayat 5-6. Yesus menghadapi kematian dengan janji penyertaan Bapa yang sempurna. Itulah kekuatannya. Di sini, selama minggu terbesar dalam sejarah dunia, Sang Putra mengetahui dirinya tidak hanya ditakdirkan untuk menjadi tangan kanan Bapaknya, tetapi dia bertindak dengan iman sebagai tangan kanan Bapaknya. Dia berfungsi sebagai instrumen untuk bagi umat manusia, yang dengannya Tuhan akan menyelamatkan manusia